Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dunia Indatu. Jadi hari ini saya mau menceritakan tentang beberapa sejarah yang pernah saya alami. Nah, saya pernah dikasih suatu cenderamata oleh seseorang. Orang itu yang berasal dari Aceh. Akan tetapi saya tidak kenal dengan beliau. Baru hari itu sekali saya kenal, jadi sedikit ngobrol, mungkin agak tersentuh hatinya atau bagaimana. Nah, saya minta adalah sebuah kalung. Kalung itu berbentuk dari batu. Nah, ini berbentuk dari batu. Ini batu semua. Ini berbagai macam batu. Jadi pada hari itu kalung ini disaku di kantong jinjingnya, bisa dikatakan kakek-kakek ataupun bisa dikatakan orang tua, orang yang sudah lanjut usia. Nah, dikala itu sedikit ngobrol dengan saya. Jadi kenapa saya bisa ketemu atau berjumpa dengan kakek itu atau nenek-nenek tersebut. Ketika saya lagi duduk di depan rumah menunggu anak saya pulang, pada jam 3 sore anak saya itu berpergian pergi main-main bersama teman dan kawan-kawannya. Sesudah sampai waktunya jam 4 belum juga kunjung pulang, sehingga saya menunggu anak saya di depan rumah. Nah, di waktu itu datanglah dilewati oleh seorang kakek dengan jalan biasa, tidak menggunakan tongkat, dan juga bajunya seperti biasa. Bajunya nggak terlalu jelek, standar, cuma memakai pecinya yang sudah tua. Pecinya agak berwarna sudah kuning, agak kuning, nampak peci tua. Nah, beliau meminta segelas air atau segelas minum dikarenakan jauh, sudah capek atau kehausan berjalan kaki. Nah, saya pun beritikat baik. Saya masuk ke dalam mengambil air secangkir, segayung saya bawa gayung 1 liter, terus ada gelas juga saya bawa 1. Nah, sesudah diminum, pas mau pergi, nah dikeluarinlah kalung ini. Yang ditanyakan sama saya, adik mau nggak kalung ini? Saya kan memang saya sangat suka sekali. Saya berencana mau minta. Akan tetapi saya nggak minta karena sudah di luar dikasih ya. Menurut saya ya sudah, alhamdulillah udah saya terima. Nah, ini kalungnya. Jadi kalung ini dibilangnya juga besar sekali manfaatnya. Yang pertama, ini untuk kesehatan, bisa melancarkan peredaran darah, ya. Yang bisa melancarkan peredaran darah, sehingga kita itu menjauh dari yang namanya penyakit stroke ataupun yang gula lemak di dalam darah. Nah, jadi karena hikmahnya ini bisa dapat melancarkan peredaran darah untuk kesehatan, dan untuk kelebihan lainnya juga banyak sekali, termasuk pengasihan bisa, penunduk bisa, dan juga yang lainnya. Jadi cuman sangat banyak pokoknya khasiatnya ini. Jadi cuman sekilas saja hikmahnya yang bisa saya ceritakan di sini. Yang intinya yang perlu saya ceritakan di sini adalah yang bahwa tasbih ini pemberian cenderamata oleh seseorang kakek yang berusia lanjut ataupun sekitaran usia 70 ke atas, 70 tahun ke atas. Nah, ini alhamdulillah masih saya jaga. Ini sudah. Dan alhamdulillah ini saya pakai. Ternyata enak dipakainya ini. Bisa juga buat berzikir ini, ketika zikir kita gunakan. Nah, ini. Jadi saya sangat bersyukur, ya.
Nah, jadi cuma sekian dulu yang bisa saya ceritakan. Nanti kita akan sambung lagi di penarikan pusaka yang pasangan daripada naga bumi kemarin itu, yang insya Allah nantinya kata Kang Dede itu juga ada pasangan tasbihnya juga. Tasbih itu juga unik katanya. Nah, jadi mari sama-sama kita doakan semoga nanti proses pemindahan barangnya dari Aceh ke Palembang berjalan lancar, tidak terhalang oleh sesuatunya hal. Nah, keunikan di pada tempat ini mata dua. Ini matanya dua dia. Nah, ini tajam. Nah, ya. Dan ini gagangnya ini macam gagang redup kalau bahasa Acehnya, atau parang unik. Nah, ini sejarah saya dapatkan ini ada sejarahnya ini semasa penjajahan Belanda di Aceh. Nah, jadi ini saya ngambilnya dari makam Syekh Muhammad Ar-Rasyid, yaitu yang bertepatan makamnya di Aluraba atau Matangbayu, Kecamatan Baktia juga. Nah, keunikan ini sangat banyak ini. Ini beracun, ya. Sebelah ini berkilat, ini bersilau. Nah, ini berkilau, bersilat. Nah, sedangkan sebelah ini hitam. Nah, sebelah hitam ini hitam. Ini sangat beracun, berbahaya. Nah, yang sebelah ini selalu dia berkapur. Ujungnya ini selalu berkapur. Setiap dibersihkan ini selalu berkapur ini. Ini hampir seminggu sekali saya bersihkan. Sedangkan yang sebelah ini, nah ini kan berkilau. Nah ini berkilau, ini nggak ada apa-apa ini. Nah, jadi ada sejarahnya, katanya saya kemarin pernah nih menampakkan pusaka ini sama seseorang, yaitu dibilangnya sebelah sini ini ada campuran emasnya. Ini ada campuran emas. Nah, sedangkan sebelah sini ini logam, dibuatnya khusus. Katanya ini bukan ditempah. Bukan ditempah, ini pusaka zaman dulu ini tidak ditempah tapi dibuat dengan dengan ilmu besi. Nah, dibuat ini dengan ilmu besi sehingga dia berbentuknya seperti ini. Nah, ini cara menggunakannya. Dulu sejarah ini digunakan dibawa pada saat pergi berperang. Jadi membawa ini yang paling berbisa ujungnya ini. Nah, ini yang paling berbisa ini. Nah, sedangkan ini cuma memang tajam, tapi tidak sebanding dengan ujungnya ini yang berbisa. Nah, jadi mungkin para pemirsa bertanya sama saya, kalau memang itu berbisa, kenapa Anda bisa memegangnya? Jadi begini, ini pusaka berkodam. Pusaka ini berkodam. Jadi berbisa ini ada sangkut pautnya keterkaitan dengan kodam. Karena ini saya yang punya, jadi racun yang berbisa ini tidak berfungsi sama saya. Kalaupun nantinya diambil sama orang, ditusuk saya atau ini teguran daripada kodam ini. Jadi dia bilangnya ceritanya jangan lebih-lebih. Jadi cukup sekian dulu ceritanya, karena perintah daripada kodam ini dia tidak mengizinkan untuk saya buka sejarah lebih dalam. Karena ini termasuk diburu oleh kolektor, karena bagian ini juga emas ini, ya. Ini sebelah sini emas, sedangkan sebelah sini ini logam biasa. Tapi ini beracun, ya. Nah, jadi karena teguran dari kodam ini jangan terlalu membuka sejarahnya. Jadi cukup dulu sejarah sekilas tentang pusaka ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia indatu, salam dunia indatu. Jangan lupa di subscribe dan juga di komen dan juga di like suka, ya. Oke, terima kasih.